Oke, lu kan kakak tertua nih ya di keluarga kita, ya kan? Kalau di Australia itu YouTuber kalau buka opening gimana sih? Kan lu kan di Australia nih. Kalau YouTuber Australia kan lu sering nonton YouTube dong. Ya kira-kira lah. Lu sempat nonton lah. Mereka kalau buka channel gimana? Kayak di Indonesia gitu nggak? Ya tergantung acara lu apa. Talk show? Enggak. Gua mau nangis. Enggak, kalau orang bule gimana ya kalau buka YouTube channel tuh gimana dia? Ya, tergantung topik lo aja. Kalau misalnya topik lo lucu ya biasanya mereka ngelucu dulu. Kalau topik lo serius ya langsung ke topiknya. Enggak kayak di sini gitu yang harus gitu. Lu? Gue gitu aja tadi. Ya gimana? Halo. Udah. Ian, oke, sekarang kita masuk ke topik dulu deh. Yani adalah kakak tertua kita di keluarga. Berarti lu anak pertama ya? Iya. Dari 3. Yang ke satu lu, kedua Debbie. Yang ketiga mudah-mudahan lu ya. gua. Oke, pertanyaan gini. Waktu kemarin si Debbie, gimana sih rasanya jadi anak tengah? Sekarang kalau lu gimana sih rasanya jadi anak pertama? Gimana ya? Ya gue sih orang santai ya, Nat. Gue nggak ngerasa gimana gitu. Jadi gue ngerasanya ya waktu gue sama Debbie gue nggak ngerasa gue anak pertama sebenarnya, Nat. Kenapa? Karena beda usianya tuh nggak jauh. Oke. Oh berarti lu lahir nggak lama, Debbie lahir. Bener. Tapi kan lu tetap lu lahir duluan. Iya tetap. Cuma gue nggak ngerasa gue sama Debbie tuh kayak gue lebih tua gitu. Kalau sama lu agak ngerasa sih karena lunya kelakuannya kayak begitu sih. Oh gitu. Jadi lu tidak merasakan di rumah lu mengemban kewajiban anak tertua. Waktu gua sama Debbie sih enggak. Gue kayak jadi temen aja sih sama Debbie. Oke. Nah, lu kan berarti menghabiskan sekolah lu pinter ya? Lu kan SD ranking ya katanya ya? Iya. Berapa kalau boleh tahu? Kak, kalau waktu SD lumayan ya, Mah ya. Berapa sih lu ranking berapa? Lu masih berprestasi? Iya, kayak 1-2 lah ya, Mam. Ranking 1. Iya, gue masih inget temen gue namanya Eva. Dia kalau nggak gue dia gitu loh yang. Lu balap-balapan? Itu SD? Itu SD. SMP mulai turun ya, Mam. Itu kenapa? Ya nggak kenapa gue juga bingung. Oh gitu, oke. Enggak, tapi lu SMP berprestasi juga? Ya nggak jebur lah. Oh, nggak jebur, 10 besar sih udah pasti deh. Oke. SMA? Gue lupa deh, kayaknya masih ranking gak ya, Mah? Lu boleh gak usah tanya mama gak? Lupa gue, udah lama soalnya. Enggak, cuma maksud gue gak jebur. Di sekolahan tuh gue gak jebur. Gue gak susah naik. Gue gak susah dapet sekolahan. Sekolah ya udah kegiatannya, tau gak lo? Kayak kegiatan aja, kayak gue nggak ngerasa gue harus belajar banget atau gue susah banget nih harus les. Kan sekarang anak-anak pada les ya. Gue enggak, sama Debbie gue mah enggak. Lu nggak pernah bimbel dulu gitu? Enggak, mama aja nggak pernah ngajarin gue sama Debbie. Kok lu bisa lumayan? Bawaan kali ya. Bawaannya emang udah begitu. Oke. Itu kan masa sekolah lo. Kalau masa kecil lu bahagia nggak sih di rumah? Bahagia. Iya. Maksudnya didikan papa mama yang nggak pernah lu lupain waktu lu kecil apa? Gue ngerasa papa mama itu ngedidik gue sama Debbie agak lebih keras daripada lu. Oke, kenapa menurut lo? Gue pernah diskusi sih sama Debbie. Gue rasa karena mereka udah tua pas dapet lu. Ya maksudnya umurnya tuh udah nggak muda gitu loh. Maksudnya umur gue kan papa masih umur 20-an. Begitu dapet lu kan udah di late 30 ya nggak sih? Jadi mungkin mereka juga udah capek, masalahnya udah beda, dan udah lebih nggak tahu ya, gue juga nggak ngerti deh masalahnya. Kenapa kalau lu beda? Kenapa kalau lu nggak sekeras waktu mereka didik gue sama Debbie? Emang waktu ngedidik lu sama Debbie sekeras apa? Contoh. Kalau gue nggak mau sekolah, kayak lu. Gue mungkin gak, itu tuh sesuatu yang bahkan gue nggak bisa bayangin. Lo ngerti apa yang akan terjadi ke gue? Kalau gue bilang, wait nggak Pak, gue kayak mau sekolah. Itu kayak gue nggak bisa ngebayangin aja apa yang akan terjadi ke gue kalau gue ngomong gitu ke papa. Ngerti nggak lo?
Sedangkan gue inget banget nih kalau lu, ya udah lu maunya apa? Kan gitu jawabannya papa waktu itu. Lu ngerti gak? Oke, itu tidak mungkin terjadi di lu. Enggak. Dan di Debbie. Enggak. Oke, itu satu. Didikan apa lagi lu nggak pernah lupa? Waktu lu kecil sama Debbie. Gue inget dulu, gue sama Debbie tuh dimasukin les piano. Oh, les piano. Ya udah terus gue ikutin aja. Gue tuh nggak berbakat di piano. Tapi karena gue harus, ya udah gue jalanin aja dong. Dari SD sampai SMP. Lu terpaksa maksudnya? Ya iya, sebenarnya iya. Ya, tapi kan gue juga ngerti sekarang ya. Sekarang gue udah ngeliat ke belakang, namanya juga anak-anak ya, Bray. Gue juga nggak tahu gue maunya apa. Gitu. Jadi maksud gue ya gue bersyukur malahan gitu loh. Kalau gue dimasukin les piano gitu loh. Kalau maksudnya kalau gue dibimbing ke arah situ gitu loh, lu ngerti nggak? Karena gue nggak ngerti waktu itu gue mau jadi apa, nggak. Waktu lu SMA gitu, lu kalau si Debbie kemarin cerita waktu di SMP SMA dia mau jadi model. Kan lu juga dulu kan dijuluki Vira Yuniar ya katanya. Ini gue nggak tahu pada kenal Vira Yuniar ya. Mungkin tahu tua ya kan. Emang bener ya dulu kalau cewek cakep nih, kalau kita ke Pondok Indah Mall gitu suka banyak agensi yang nawarin ya, mau main sinetron nggak? Iya, karena lu juga nggak ditawarin nggak? Ditawarin. Oke. Cuman nggak sebanyak Debbie. Debbie itu bener-bener banyak yang nawarin. Oh iya? Iya. Oke. Berarti kalau Debbie kan dan Debbie itu agak beda gini loh. Debbie itu ada apa ya? Dia tuh kepengen ke dunia itu. Oke. Gue tuh sama sekali nggak. Nah, lu kepengennya jadi apa pada masa itu? Nggak tahu gue. Gue kayak nggak tahu aja mau jadi apa waktu itu. Gue nggak punya cita-cita waktu itu. Waktu kecil gue pengen jadi dokter. Dokter apa kalau boleh tahu? Gue nggak ngerti pokoknya. Jadi dokter. Namanya anak-anak kan dikasih mainan dokter-dokteran tuh. Ya gue suka. Jadi gue pikir gue pengen jadi dokter deh. Cuman setelah kesininya gitu ya, nggak kepengen lagi. Dan setelah itu juga waktu SMA gue masuknya IPS. Jadi oke, kalau gue dulu senang dikasih catokan. Catokan. Iya benar, catokan. Gue masih inget kok. Imo kan lo. Imo. Oke, itu kan SMA lo. Pada akhirnya lu kan masuk kuliah Atma Jaya ya. Benar. Oke, lulus nggak lo? Lulus, gila. Oh lu lulus. Akhirnya lu mutusin, gue pindah ke Australia aja deh gitu. Kenapa? Ceritanya kan dulu kan gue sama Debbie kan udah lulus sekolah nih. Gue sempat kerja di Jakarta. Nah Debbie tuh udah dapet jodoh. Oke. Nah gue belum. Oke. Terus lo tau kan ibu-ibu kalau misalnya, sedangkan gue kan nomor 1, anak nomor 1. Iya. Ibu-ibu gitu kayak teman-teman mama papa tuh pasti kan nanya gini, ya ini kapan nih? Oh gitu. Tiap hari nih, ya nggak? Tiap hari. Ya tiap ketemu lah, ya nggak sih? Apalagi lu tau sendiri kan waktu Debbie kawin heboh banget, ya nggak? Jadi, aduh gue pikir-pikir gue ngapain ya, maksudnya kalau gue nggak ada kawin nggak tahu ya prestasi apa nggak, gue nggak tahu deh. Kalau gue nggak ada sesuatu yang prestasi juga gitu, kayaknya kan pertanyaannya bakal itu juga gitu loh. Terus waktu itu papa nawarin, lu mau nggak sekolah lagi? Ayo mau. Akhirnya lu kuliah di Australia. Akhirnya gue pikir iya, gue sekolah di New Zealand sebenarnya. Oh di New Zealand, awalnya gue lupa. Seru nggak sih kalau di luar negeri menurut lo? Seru sih. Seru ya? Seru sih. Dibanding di sini? Oh seruan di sini gila lo. Dibanding di luar negeri? Maksudnya sekolahnya? Sekolahnya, atmosfernya. Ya beda ya. Di sini tuh temennya seru. Kalau di sana nggak? Kalau di sini tuh lu banyak temen karena gue lahir di sini, tinggal di sini. Lu telepon jam berapa aja ada aja temennya nggak sih? Kalau di sana enggak, sana agak lebih serius hidupnya. Terus udaranya juga dingin. Jadi lu nggak bisa main kayak malam-malam nih jam 11 kesini, Bray nasi goreng kambing yuk, nggak bisa. Nggak bisa. Karena nggak ada yang buka. Oh gitu. Semua pada tutup jam berapa sih kalau di New Zealand? Dulu ya zaman gue jam 5 tuh udah tutup semua. Jam 5 sore. Nah kalau lu malam-malam lapar? Ya makan Indomie lah. Oke. Lu di New Zealand ngambil apa ya? Gue ngambil finance. Finance. Oke, lu ngambil finance di New Zealand. Terus lu move ke Australia. Iya, setelah gue agak selesai ya. Selesai dari New Zealand, gue pindah ke Australia. Di situ gue kerja. Lu masih ingat gak kerjaan pertama lu di Australia ngapain? Gue kerja di, boleh disebutin gak nih? Boleh dong. Oh, gue kerja di BHP Billiton. Apaan tuh ya?
perusahaan tambang. Oh, tambang. Nah, gue kerja di situ. Cuman gue nggak apa ya kalau menurut gue ya. Nggak passion lo? Iya kayak cuma kerjaan aja buat cari duit gitu. Gitu ya udah, terus habis dari situ gue dapat kesempatan kan, mama kan waktu itu punya usaha kan. Gue punya kesempatan buat ikutan lah sama mama gitu loh, maksudnya apa ya namanya, kerja sama mama untuk buka restoran Di Indo. Okay. Waktu itu gue masih di Australia. Iya. Tapi udah posisinya udah buka waktu itu di sini. Jadi sisi yang bisa gue kerjain di sana, gue kerjain di sana gitu. Karena gue ngerasa gue senang aja sih. Satu, gue senang kerja sama mama. Yang kedua itu kan namanya lu kerja sama orang, lu pasti pengen punya bisnis sendiri. Iya. Ya nggak sih? Iya. Ada perasaan itu juga gitu loh. Dan gue ngerasa lebih fleksibel, ya nggak sih? Terus Ini lu kayak Campers kita juga udah mulai buka usaha rental kamera dia. Rental kamera Januar. Apa namanya rental kamera Januar? Gen itu. Dia udah punya dia. Iya, bener gak? Kalau lu kerja sama orang, lu pasti pengen buka usaha sendiri. Oh gitu ya. Lu pengen punya bisnis sendiri karena lu udah kerja sama orang lama gitu ya. Oke. Ya nggak lama juga sih, cuman Oke, tapi what's your dream? ya gue nggak begitu punya kayak sesuatu profession yang I want to be something. Gue nggak ada yang kayak gitu tuh, gue nggak pernah punya ya. Kenapa? Nggak tahu, gue juga bingung ya. Cuman karena setelah restoran itu jalan gitu kan, akhirnya gue mikir gue kayaknya gue harus di sini nih karena lebih menyenangkan daripada kerjaan gue yang sebelumnya. Nah, jadi gue mulai ke arah situ. Gue mulai ambil sertifikat kecil-kecilan sih, nggak yang serius banget gitu ya. Terus gue mulai ambil les, terus gue mulai baca sendiri gitu loh. Terus lama-lama dapat aja sih, lama-lama. Ya. Okay. Nah, terus terakhir akhirnya gue kerjanya sekarang pas gue balik lagi kan COVID terus ya. Terus gue harus tutup semua, gue harus balik lagi ke Australia. Okay. Dan gue decide, berarti gue harus di situ, gue harus di bidang itu sampai ini COVID ini berakhir lagi gitu loh, lo ngerti nggak? Okay. Gue sekarang akhirnya gue kerjanya di bidang cookery gitu. Itu. Oke, sekarang kan berarti kan lo udah hampir menginjak umur 40 ya. Dan kalau kata orang-orang ada krisis middle age di usia 40. Ya, misalnya gue dari 20 ke 30 kan gue berubah ya. Dari hancur tambah hancur. Enggak dong. Lu jawab enggak gitu? Ya lu sih udah mulai berubah sih. Udah kan? Udah. Agak tahu ya, tapi sebenarnya karena gue baru ketemu lu nih seminggu. Oh, iya. Nah, di usia 30 ke 40 lu punya krisis itu enggak? Enggak ada. Enggak ada sama sekali. Enggak ada. Ada perubahan enggak sih begitu orang mau nginjek 40 jadi kayak ya jadi kayak kurang aja sih. Jadi nggak happy birthday, jadi birthday doang. Oke. Setiap ada ulang tahun lu malah parno ya? Ya. Berarti lu tidak mengalami itu? Enggak sih. Oke. Ini pertanyaan agak serius ya. Di usia 40 kan lu memilih untuk belum mempunyai anak. Lu nggak takut ya hidup sendiri? Sebenarnya gue bukan memilih, tapi nggak ada pilihan. Lu ngerti nggak? Kadang-kadang hidup itu lu nggak ada pilihan aja. Okay. Itu yang terjadi di gue. Okay. Gitu, jadi ya gue mesti jalanin aja. Okay. Tapi bayangan lu untuk tidak mempunyai anak ke depannya akan seperti apa ya? You just live yourself. Ya iyalah. Tapi sekarang lu punya anak kan? Emang lu mikir kalau lu tua anak lu bakal ngurusin lu? Enggak lah. Ya udah. Ya kadang-kadang ada sih anak yang ngurusin orang tua. Ada. Ya banyak sebenarnya banyak ada yang ngurusin. Tapi maksud gue banyak juga yang malah ngerepotin, ya nggak sih? Contohnya? Ada contohnya depan. Lu pernah punya pengalaman yang malesin nggak sih di keluarga kita gitu, kayak ini kayak hard time banget deh buat keluarga kita? Maksudnya apa tuh? Maksudnya lu pernah punya satu titik di mana kayak ini problem banget nih selain gue ya? Mostly sih lu ya. Gue inget ya di gue umur 20-an itu ya, masalah keluarga gue tuh ya cuma lu. Oke. Seberat apa ya? Seberat gue ngerasa lu nggak akan bisa jadi lu lagi. Lu ngerti nggak? Seberat kayak
lu end up-nya di mana ya? Seberat itu lagi. Karena lu, iya sumpah gue nggak mau. Terutama Debbie sih. Terutama Debbie karena yang gue alamin itu nggak sebanyak yang Debbie alamin, Nat. Karena gue udah pindah ke Australia. Iya. Lo ngerti nggak sih? Nah, gue ngerasa keluarga kita tuh dicobanya ya. Kan ada orang yang cobanya sakit, dicobanya duit. Keluarga kita cobaannya dia. Cobaannya gue ya. Jadi gue tuh cobaan di keluarga. Iya agak sih pada waktu itu ya. Oke. Kan dapat coba dari Onat nih. Lu sebagai kakak tertua, lu ngapain ya? Nothing to do. Ya nggak bisa ya karena lu nggak bisa nolongin orang kalau orangnya nggak mau ditolong dan itulah lu waktu itu. Oke. Itu lu nggak mau sekolah. Ya. Lu ke Malaysia. Lu MIA man, missing in action. Lu balik ke sini, lu sekolah lagi. Terus kisah cinta lu juga. Gak ada yang benar. Gimana ya? Gak ada yang benar. Ya bukan yang gak ada yang benar, ada yang benar gitu. Tapi ada yang benar gitu loh. Gue bisa sebutin nama perempuan-perempuan bener yang lu deketin ada sebenarnya gitu loh. Cuman kan namanya juga anak muda ya, mungkin putus baru lagi gitu. Ada beberapa yang Fakta. dangerous Ya. Oke, itu menurut lu yang paling berat di keluarga yang pernah lu hadapin? Oh ada lagi, jangan salah. Ada apa lagi? Ya masa lalu lah. Kebanyakan sih waktu itu masa lalu sih Nyong. Oke, jadi gue tuh sebenarnya gak diharapkan bagaimana ya? Enggak, lu diharapin banget. Oke. Lu tuh dulu culun Nyong, lu inget gak sih? Gue bukan dulu bandel. Ya ampun, gue inget banget nih ya. Lu pertama manggung, lu tau gak, lu inget gak? Oh, yang gue madu belakang. Enggak, lu gini. Semua ya satu band. Satu band kayak begitu. Oke. Semuanya. Kok nggak salah di Universitas Jayabaya. Oh iya. Pertama kali manggung ya. Iya. Berarti gue tuh bandel kenapa ya, Nek? Mungkin kaget kali ya. Wah. Kagetnya gitu ya. Oke, Ian, berarti sekarang di usia lu ini apa ya lagi yang mau lu cari, Ian? Lu kan udah 40, lu punya kerjaan. Nggak, gue pengen COVID nih dramanya udah berakhir aja ya. Maksudnya mudah-mudahan cepat berakhir. Jadi kita bisa move on dan bisa ada rencana gitu loh. Sekarang kan kita nggak bisa ada rencana sebenarnya. Rencananya apa? Kalau terus kayak begini. Ya gue sih harapan gue untuk sekarang ya. Ya itu aja sih. Kalau pengalaman lu tidak terlupakan dengan orang tua apa? Apa yang paling lu, atau waktu lu di Australia anjing gue kangen banget aja sama papa tuh apanya? Gue sih kalau di luar negeri ya hampir semua teman-teman gue juga bilang sih yang paling ngangenin tuh memang orang tua. Kayak misalnya kayak waktu lu berantem sama papa, Debbie berantem sama papa gini deh, mama gini deh. Ya gue tuh bisa bilang, Nat jangan Nat, nanti kalau lu jauh lu kangen. Karena gue gak deket. Karena gue ada jauh. Jadi kalau orang jauh kan nggak ada masalah. Gitu. Sedangkan kalau lo deket biasanya pasti ada masalah. Kan langsung geledek gitu loh. Oke, berarti waktu lu yang paling bikin lo homesick di luar negeri adalah mama papa. Nomor 1 keluarga. Itu paling bikin homesick. Ya. 2 makanan. Oke. Di sana tuh jual telur gulung nggak sih? Enggak lah. Enggak ya? Enggak, oke. Cimol di sana ada? Apa tuh? Cimol anjing. Apa tuh? Haci di cilok. Oh cilok tahu nggak ada. Oh iya, tapi suka ada ibu-ibu yang bikin sih di sana. Oke. PO. Berarti lu paling kangen sama makanannya. Makanan. Oh, mau keluarga nomor 1. Keluarga. Makanan. Lifestyle. Ya nggak sih? Maksudnya di sini tuh lo ya, maksudnya lu nggak perlu bersih rumah di Indonesia karena ada yang bantuin. Kadang-kadang nggak perlu nyetir mobil karena ada supir. Oh, kalau di sini. Iya, maksud gue ya lifestyle-nya tuh beda aja sama di sana. Oke, terus pelajaran apa yang lu dapet yang bisa lu kembangin di Indonesia? Kan lu dari luar nih. Apa sih yang kurang dari Indonesia menurut lu? Kita kan orang-orang kampung yang nggak pernah keluar negeri nih, Bang. Apa sih yang beda? Bener nggak ada. Maksudnya beda sih ada karena beda budaya. Cuman kurang sih enggak ya, beda aja. Lo ngerti nggak sih ya, di sana ada jeleknya, sini juga ada jeleknya. Cuma mungkin ya
gue suka di sana itu orangnya lebih santai. Terus orangnya tuh kalau misalnya lu beda pendapat, dia nggak jadi benci lu. Ya dia terima aja, oh pendapat lu gitu. Emang kalau di sini kenapa? Ya kadang-kadang kan suka enggak ya. Suka gontok-gontokan. Iya, padahal nggak perlu juga, itu kan cuman opini. Nggak perlu, maksudnya kalau opini itu kan nggak perlu dipertanggungjawabkan, lu nggak perlu punya pengalaman, lu nggak perlu punya apa-apa. Itu cuman opini lu. Jadi nggak perlu dianggap serius. Kalau di luar negeri tuh kayak gitu ya? Iya. Kalau di luar negeri tuh lebih santai aja orangnya dan lebih bisa menerima. Oh kalau beda, ya udah tuh cuma perbedaan opini. Nggak jadi gue jadi bete sama lu banget gara-gara lu beda sama gue. Oke, berarti di umur lu yang segini apa yang paling lu takutin dalam hidup lu? What's your biggest fear? Anjay. Apa yang paling lu takutin? Gak ada ya. Gak ada lu. Lu gak takut mati? Enggak. Lu gak takut kehilangan mama papa gitu? Gue takut. Kenapa? Gue takut. Karena kita gak pernah kehilangan siapa-siapa sih, Nat. Kita belum pernah kehilangan siapapun. Yang ini ya, yang deket ya. Jadi mama papa kan suka nyiapin juga kan, maksudnya suka nyiapin kita. Maksudnya kalau gue nggak ada gitu kan, mama papa kan suka ngomong gitu kan. Kalau malu udah nggak ada. Tapi maksud gue rasa sih seberapapun kita disiapin, tetap aja nggak bakal siap. Jadi lu paling takut kehilangan mama papa? Iya. Kalau kehilangan gue, lu seneng gak? Kehilangan lu? Iya, ngapain gue seneng ya? Ya kan meringankan beban lu gitu. Ya lu mah nggak beban nih gue, lu mah udah bener sekarang. Oh gue udah bener? Udah lumayan lah ya. Oke, berarti apa lagi dong yang lu cari dalam kehidupan lu? Ya gue pengen fokus aja sih di kerjaan. Mudah-mudahan kalau COVID udah berlalu bisa bikin usaha lagi. Lu emang kenapa sih lu ada masalah sama COVID ya? Ya sekarang kan kalau lu di bisnis lu di restoran, di hotel, lu nggak bisa dong buka, nggak mungkin lah. Lu buka, lu tau sendiri, ya nggak sih, mall sepi, orang nggak seliburan itu. Jadi ya maksud gue kalau bisnis lu mungkin kayak bisnis di lu digital, ya nggak ada masalah ya. Tapi gue rasa kalau di dunia tourism, hotel, restoran tuh masih agak berat sih, Nat. Masih berat. Berat sih. Jadi lu pingin semoga COVID ini kelar secepat ya? Ya secepatnya ya, mudah-mudahan ya. Ya mudah-mudahan ini kan udah vaksin. Progressing lah, maksudnya udah vaksin. Kalau apa sih yang terakhir nih Omicron udah agak nggak terlalu. Oke, oh iya, berarti sebagai anak pertama lu tidak merasa tertekan ya untuk mendidik adik-adik lu? Enggak sih, karena gue ngerasa. Karena lu nggak di sini sih Nyet ya. Satu, dan gue ngerasa mama papa tuh kuat banget. Keluarga kita tuh kuat banget, ngerti nggak lo? Jadi kayak mereka bisa handle lu. Bukan lu yang lahir dari tanggung jawab ya? Emang menurut lu gitu ya? Ya kalau Debbie sih gitu, ya Andi kan nggak ada gitu. Kalau Debbie gitu, apa gue yang ngurusin Onat. Ya itu mungkin ada benernya ya, karena dia ada yang ada di sini gitu loh. Jadi itu lu lari dari tanggung jawab kan? Gue bukan lari dari tanggung jawab, gue lagi sekolah di sana. Oke. Jadi lu tidak merasa terbebani? Enggak. Oke, lu bule ya? Lu tuh emang agak bule ya? Apanya? Kan kalau orang bule kan agak ini ya, individualismenya tinggi kan? Nggak tahu deh gue. Lu harus tahu dong. Gue sih agak santai aja orangnya. Oh, dalam menghadapi apapun. Lu kan kalau ngeliat mama papa kan juga agak berbeda ya? Banget. Kan banget. Apa yang kita bisa pelajarin sih dari mama papa dalam kehidupan, I don't know, married life, menghadapi masalah? Gue nggak tahu deh. Apa yang bisa lu pelajarin dari mama papa? Banyak. Contohnya dari papa dulu deh yang paling aneh. Gue nggak tahu ya secara detailnya atau spesifiknya kayak apa. Tapi menurut gue untuk bertahan di perkawinan selama itu dan punya 3 anak yang 3-3 bandel, dan maksudnya tetap bisa jadi, maksudnya kita tuh tetap kuat, kita tuh dekat banget loh. Gue lu Debbie tuh dekat banget loh, Nat. Walaupun ceritanya suka sialannya orangnya nggak sih, maksudnya tapi kita tuh deket, masih bisa ngobrol ya nggak sih. Dan sebener-benernya lu tuh masih mikirin Debbie, lu masih mikirin gue masih mikirin lu, kita masih mikirin
each other gitu loh. Ya. Kita punya ikatan sedekat itu tuh pasti dari orang tua. Ya. Ya nggak sih? Nah, gue belajar itu, oh bagus juga. Gimana caranya gue nggak tahu. Oke. Tapi itu yang dapat lo pelajarin dari Iya, mama, terus papa. Walaupun setiap hari di rumah berantem. Yan, gue kan juga baru nikah kan ya sama bini gue. Apa sih Yan, lu kan lebih tua dari gue lah ya. Emang kalau pernikahan tuh kayak apa sih menurut lu? Lu kan bisa ngasih wejangan ke gue lah. Nggak bisa juga sih gue ya, tapi Lu kasih wejangan ke gue dong, biar pernikahan gue kayak sama papa awet gitu loh. Karena gue berantem mulu sama dia. ya nggak apa-apa kalau berantem terus baikan. Oke. Jadi intinya apa? Ya, aduh gue nggak bisa ngomong deh kalau itu, gue nggak tahu masalahnya. Lu tuh kayak apa bukan sih? Jadi lu nggak bisa ngasih wejangan soal married life. Iya, Ke gua. ya kalau menurut gue ya buat lu dan buat baby ya, maksudnya nggak kan cuma gitu lu ya, sih, Sonyong, ya. soalnya menurut gue ya sabar aja lah. Emang pernikahan tuh seperti itu ya? Bahkan dulu ada lagunya pernikahan dini. Beda. Oh, beda. Itu masalahnya beda. Itu dini, ini tua ya. Oke. Terakhir deh yang pertanyaan gue ya. Udah nih. Menurut lu Presiden Joko Widodo tuh udah bener belum nanganin COVID? Udah lah. Udah. Gue sih orang kayak gini. Gue nggak tahu ya. Menurut gue semua orang, semua presiden, semua prime minister, mereka pasti berusaha sebisa mungkin Iya. untuk nanganin COVID. Ya. Kita nggak pernah ngerasain kayak begini kan. Nggak pernah. Pengusaha aja keteteran. Ya. Ya nggak sih? Apalagi presiden, apalagi prime minister, yang maksudnya bebannya lebih banyak. Selain dia juga harus ngurusin, selain itu beban kerjaan dia. Tapi kan kalau dia ngurusinnya nggak benar, dia bisa nggak dipilih lagi gitu loh. Lo ngerti nggak? Jadi kalau menurut gue sih semua prime minister, semua presiden pasti berusaha. Hasilnya bagaimana ya gue nggak tahu deh. Namanya juga COVID. Tapi di Australia pun juga masih sama ya. Maksudnya COVID-nya juga masih begitu. Di kota gedenya ya masih banyak sih, masih banyak di kota gedenya masih kayak gue nggak tahu deh di Indo itu kayak apa, kok kayaknya udah biasa ya. Enggak dong, Omicron juga masih gitu banget. Ya cuma maksud gue Kan gue bisa kena nih. terus gue gimana nih? Gue udah negatif. Ya gue nggak ya di Indo sih cuman mall sepi aja ya. Oke. Kalau di Emang kalau di Australia nggak sepi mau? lebih sepi mungkin ya, Oke. sedikit lebih sepi, menyepi ada. Kalau lagi ada case menyepi, tapi nanti kalau udah ada berita udah bisa ditanganin, lumayan lagi. Ya berarti kurang lebih sama kayak di sini lah ya. Oke Den, lu punya message terakhir nggak buat keluarga kita? Ini kadang kan semua udah gue undang, mama, papa, Debbie gitu loh. Lu punya message apa? Di usia kita yang gue juga udah 30, lu udah 40. Lu berapa sekarang? 31. 32. Waduh, nyaut tuh cepet. 32 tahun. 32 tahun. Waduh, enak aja. Lu punya message Lu punya message nggak buat keluarga kita? Buat siapa nih? Semuanya aja. Buat mama, buat papa, buat Debbie, buat Yani, buat lu sendiri mungkin. Ya, yang rukun-rukun aja deh. Ya yang rukun-rukunnya nggak usah berantem lah ya. Iyalah, sabar aja lah. Oke. Itu tadi pertanyaan gue. Terima kasih lo Yani. Thank you. Sudah menyempatkan di Journey of Life. Thank you. Elizabeth Riani lagi. Thank you.